Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku Natasha dengan NIM 211221103 akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam konseling lintas budaya. Nah, kenapa sih kita harus membahas mengenai komunikasi dalam konseling lintas budaya? Nah, teman-teman, sebenarnya ini sangatlah penting untuk dibahas karena kita ini tinggal di negara Indonesia, yang mana Indonesia itu memiliki banyak sekali suku, ras, budaya, serta agama yang berbeda-beda, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya kita akan bertemu dengan konseli-konseli yang memiliki latar belakang berbeda dengan kita. Maka dari itu, komunikasi ini menjadi jembatan untuk mempermudah kita dalam mengurai masalah dari konseli itu, agar nantinya proses konseling itu dapat berjalan secara efektif serta efisien. Lalu, apa sih arti dari komunikasi itu sendiri? Nah, menurut Andrew A. Sikula, communication is the process of transmitting information, meaning, and understanding from one person, place, or things another person, place, or thing. Jadi intinya komunikasi itu merupakan proses bertukarnya informasi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian konseling lintas budaya sendiri berarti proses konseling yang melibatkan antara konselor dan konseli yang memiliki latar budaya yang berbeda serta dilakukan dengan memperhatikan budaya konseli yang terlibat dalam proses konseling ini, teman-teman. Nah, perbedaan-perbedaan ini dapat terlihat dari bahasa komunikasi konseli, baik secara verbal maupun non-verbal, lalu adat kebiasaan, pendidikan, bahkan sistem kepercayaan. Untuk itu, dalam konseling lintas budaya ini, konselor itu dituntut untuk mengenali dan memahami berbagai budaya serta keunikan yang dimiliki oleh konseli. Lalu, sebenarnya apa sih fungsi dari komunikasi lintas budaya ini? Nah, menurut Samovar, komunikasi lintas budaya ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan yang luas nih mengenai konseli yang mencakup dari keseluruhan latar belakang sosial dan budaya konseli kita ini. Jadi, agar kita itu lebih memahami apa sih yang dirasakan oleh konseli, apa sih yang melatar belakangi masalah yang dihadapi oleh konseli. Kemudian yang kedua merupakan memenuhi kebutuhan tiap individu. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa komunikasi ini digunakan untuk menggali apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh konseli itu. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk identitas pribadi. Kemudian yang keempat yaitu untuk mempengaruhi sikap dan tindakan orang lain. Nah, komunikasi ini tidak hanya berguna untuk mendapatkan informasi dan memenuhi kebutuhan pribadi, loh teman-teman, namun komunikasi ini juga berperan dalam menentukan dan mendefinisikan identitas sosial apa sih yang dimiliki oleh konseli ini. Nah, di samping itu, komunikasi ini juga dapat digunakan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku seseorang. Jadi, dengan komunikasi kita dapat membantu konseli untuk mengubah perilakunya yang sebelumnya menyimpang menjadi perilaku yang baik gitu, teman-teman. Kemudian aspek-aspek apa saja sih yang mendukung dalam komunikasi konseling lintas budaya ini? Nah, yang pertama yaitu mengenai keterbukaan dan ketersediaan konseli untuk bersikap jujur terhadap masalahnya nih, teman-teman. Jadi, konselor di sini bertugas untuk membangun raport dengan konseli agar konseli ini merasakan nyaman sehingga konseli dapat menyampaikan masalahnya dengan terbuka dan bersikap jujur. Kemudian yang kedua yaitu konselor ini harus memiliki komunikasi verbal maupun non-verbal yang suportif kepada konseli agar konseli ini merasa bahwa dirinya itu tidak sendirian, dirinya itu ada nih orang yang senantiasa berada di sampingnya begitu. Kemudian yang ketiga ialah mengerti mengenai diri konseli. Kemudian aspek yang terakhir adalah komunikasi dalam kesetaraan. Jadi komunikasi ini bersifat dua arah nih, teman-teman. Yaitu ya komunikasinya itu
berjalan secara akrab dan dua arah, dari konseli ke konselor, konselor ke konseli, begitu. Nah teman-teman, kemampuan konselor dalam berkomunikasi ini sangat diperlukan agar proses konseling ini dapat berjalan secara efektif. Nah, komunikasi ini dapat memberikan beberapa efek dan influence dalam proses konseling, seperti yang saya sebutkan di fungsi-fungsi komunikasi dalam konseling lintas budaya tadi. Komunikasi dalam konseling lintas budaya ini dapat dikelompokkan menjadi dua nih teman-teman, yaitu komunikasi secara verbal maupun komunikasi secara nonverbal. Nah, komunikasi secara verbal sendiri merupakan komunikasi dalam bentuk kata-kata yang merupakan perwujudan konkret dari maksud pikiran dan perasaan yang terbentuk dalam batin konselor untuk membantu konseli pada saat-saat tertentu, yaitu seperti kalimat-kalimat penenang, terus kalimat-kalimat bahwa ia itu percaya kepada konseli dapat menyelesaikan masalahnya, dan sebagainya. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal sendiri merupakan gerakan isyarat, bahasa tubuh, ekspresi tubuh, dan kontak mata konselor terhadap konseli. Nah, komunikasi nonverbal ini tanpa kita sadari nih teman-teman, banyak memberikan efek atau fungsi untuk proses konseling. Di antaranya yaitu menggantikan pesan percakapan atau menggantikan pesan yang ingin kita sampaikan. Kadang ada konseli yang lebih tenang ketika dia itu diberikan sentuhan daripada diberikan kata-kata penyemangat. Kemudian yang kedua yaitu pengirim pesan yang tidak enak atau sending uncomfortable message. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk kesan yang memadu komunikasi. Kemudian yang keempat yaitu membuat hubungan yang bersih antara konselor dan konseli itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu mengatur interaksi dalam proses konseling ini. Jadi kita itu dalam proses konseling tidak hanya menggunakan kata-kata, tetapi dengan bahasa tubuh kita, terus abis itu kontak mata, ekspresi wajah kita juga harus mendukung dalam proses konseling ini teman-teman. Agar apa? Hal ini diupayakan untuk membangun raport dengan konseling. Kemudian yang terakhir yaitu penguatan dan memodifikasi pesan verbal. Nah, ketika kita memberikan pesan-pesan verbal atau kalimat-kalimat kepada konseli ini dapat kita dukung dengan bahasa tubuh kita atau komunikasi-komunikasi nonverbal kita seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Oke, dari penjelasan yang saya paparkan pada hari ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi lintas budaya ini terfokus pada interaksi antar individu yang memiliki latar belakang yang berbeda, konselor dan konseli yang memiliki latar belakang yang berbeda, meliputi keyakinan, nilai-nilai, bahasa, dan persepsi dari suatu komunitas yang membentuk konseli itu sendiri. Karenanya, dengan mempelajari hal ini, konselor atau kita dapat mengambil langkah-langkah yang efektif untuk membantu konseli nantinya. Untuk itu, dengan mengetahui bagaimana sih komunikasi lintas budaya ini dapat membantu kita, konselor, untuk mengambil langkah-langkah yang efektif untuk membantu konseli kita nantinya. Nah, komunikasi dalam konseling lintas budaya ini digunakan untuk memberikan layanan konseling yang inklusif atau ramah kepada keberagaman yang dimiliki oleh konseli, sehingga konseli itu dapat merasakan nyaman dan terbuka ketika berada di sekitar kita, sehingga proses penyelesaian masalah atau proses pencarian solusi ini dapat berjalan secara lancar dan nyaman untuk konseli dan kita. Nah, selain itu, dalam menggunakan komunikasi verbal maupun nonverbal, konselor diharapkan dapat melakukan pendekatan transkultur sebagai jembatan nih dari adanya perbedaan budaya yang dimiliki oleh konselor dan konseli itu sendiri. Sebab, jika komunikasi terdapat hambatan, maka akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan konseling lintas budaya itu, teman-teman. Nah, itu merupakan pentingnya kita belajar mengenai komunikasi dalam konseling lintas budaya. Untuk itu,
saya cukupkan dulu ya teman-teman mengenai komunikasi dalam konseling lintas budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.